Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait statement terbaru dari Roy Suryo yang sudah resmi menjadi salah satu tersangka ya dari kasus ijazah palsu Jokowi. Dugaannya, tuduhannya adalah ke arah sana karena pasal-pasal yang dikenakan itu diantaranya adalah kayak pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan juga dugaan kayak pemalsuan data-data. Nah, dalam wawancaranya semalam penjelasannya aku lihat di media iNews ya. Itu kan Roy Suryo salah satu narasi yang menurut aku coba kita dalami di sini terkait dengan foto yang diduga dimiliki oleh Pak Jokowi. Karena kenapa aku bilang ini adalah diduga? Karena kan sampai sekarang ini dari timnya Pak Jokowi belum menunjukkan secara resmi ijazahnya itu yang mana. Kalau memang sudah ditunjukkan ke publik, itu kan ditunjukkan oleh salah satu kader partai di Indonesia dan itu yang menjadi salah satu bahan sumber dari timnya Roy Suryo untuk melakukan analisa. Tetapi timnya Roy Suryo juga nggak hanya rely kepada salah satu sumber aja ya, tapi juga sudah melakukan verifikasi klaimnya ke sejumlah lembaga KPU di 5 tempat. Nah, foto ini, kalau klaim dari Roy Suryo di acara semalam adalah ini mah yang diijazahnya Pak Jokowi dugaannya ya, yang beredar dan menjadi bahan analisa mereka, ini bukan fotonya Pak Jokowi, tapi adalah foto dari Dumatno Budi Utomo. Ini siapakah beliau ini? Bahkan dalam wawancara semalam di iNews, itu dihadirkan sosok yang bernama Rustam Effendi, yang merupakan paman dari keponakan temannya Dumatno Budi Utomo. Maksudnya gimana? Jadi pada saat aku lihat keterangannya Rustam Effendi ditanya sama hostnya Aiman ya, nama anaknya siapa begitu? Oh saya nggak tahu, tapi saya adalah kata keponakan saya. Dan menurutnya keponakannya cukup bisa dipercaya. Tetapi pada saat ditanya balik, apakah berani kalau nanti dipanggil untuk menjadi saksi? Wah, kalau itu saya nggak tahu katanya. Tapi coba kita simak dulu poin-poin apa saja yang disampaikan. Menurut Rustam Effendi ini bahwa anaknya Dumatno bilang foto ijazah di Pak Jokowi tersebut adalah foto bapaknya. Jadi hanya berdasarkan feeling saja. Kemudian salah satu kata-katanya begini, om gitu ya, saya kirim foto ini ya, ini anaknya Pak Dumatno, bilang begitu, katanya itu adalah foto bapaknya. Tapi saya kurang tahu nama aslinya siapa, bapaknya, anaknya tersebut, tapi dia tinggal di Jakarta juga bareng sama keponakannya. Itu yang aku tangkap. Nah, coba kita lihat dulu teman-teman. Karena kita juga harus menggunakan logika ya, dari timnya Roy Suryo pun juga sudah menggunakan metode tertentu yang katanya untuk perbandingan foto. Tapi yang namanya data saintifik atau alat-alat untuk melakukan perbandingan gambar, itu nggak ada yang sempurna ya. Pasti bakal ada titik errornya. Nah, coba kita lihat dulu di foto yang pertama ini, kita bahas secara kasat mata terlebih dulu. Nah, ini kan yang di sebelah kananku ya teman-teman. Ini adalah foto yang ada di dugaannya ijazah Pak Jokowi. Sementara yang di kiri adalah yang diklaim oleh versinya Roy Suryo CS, ini adalah foto pemilik aslinya. Nah, di foto tengahnya, ini adalah foto yang aku kumpulkan dari sejumlah sumber, foto zaman mudanya Pak Jokowi. Nah, katanya kan timnya bilang, lihat bibirnya nih, antara kedua orang ini, yang sebelah kiri dan kanan. Itu sama, kacamatanya, oke, matanya. Kalau rambut sih namanya pria biasanya pada umumnya, kalau sudah menjelang tua, itu banyak yang mengalami kebotakan ya, which is itu adalah hal yang wajar. Terus apa lagi? Bibirnya, hidungnya, dan sebagainya. Oke, anggap saja antara kedua sosok ini mirip gitu. Karena kita kan orang Indonesia, sama-sama mirip. Bahkan ya, kalau aku ketemu dengan teman-temanku yang berasal dari negara-negara barat, mereka tuh mikir wajah kita tuh orang Asia tuh sama aja gitu loh. Sama juga kayak orang Indonesia sebagian, kalau ngelihat bule kulit putih, dipikirnya semua dari Amerika. Padahal negara barat itu banyak, ada Eropa Barat, ada Eropa Timur, ada Amerika, Australia, dan sebagainya. Dari kedua foto ini, yang kanan dan kiri, apakah ada persamaan? Menurut aku memang ada teman-teman. Tetapi kalau kita bandingkan dengan foto di tengahnya, which is ini adalah fotonya Pak Jokowi zaman muda, apakah ada kemiripan juga? Menurut aku sangat mirip ya. Jadi kayak hidungnya Pak Jokowi, bibirnya, termasuk Pak Jokowi ini adalah sosok yang susah gemuk kayaknya. Jadi makan banyak kayaknya juga segitu-gitu aja.
Coba kita lihat dari bagian atas terlebih dulu dari alis teman-teman. Kalau aku bandingkan dengan foto-fotoku lama juga, karena aku sekarang lebih membesar ya. Kalau dulu kan berat badan cuma 62 kg. Sekarang ini sudah hampir 80 kg. Jadi beda lah begitu. Ini pun juga sama ya dengan Pak Jokowi. Justru malah semakin mengurus sebenarnya ya. Agak nggak terlalu signifikan untuk berat badannya. Tetapi untuk hidungnya, aku lihat hidung Pak Jokowi sama yang menjadi foto di ijazahnya lama, itu sangat mirip loh. Sangat mirip banget. Tapi bagaimana dengan hidung yang Pak Dumatno? Lebih besar ya menurut aku, karena hidung tuh biasanya akan berubah sesuai dengan kontur wajah, lebih keriput, lebih turun dan sebagainya. Dan antara kedua sosok ini memang ada kemiripan ya. Kalau aku boleh bilang secara kasat mata, memang betul Dumatno dan juga foto mudanya Jokowi yang di ijazah, dugaannya itu memang ada kemiripan lah. Tapi kalau dibandingkan dengan foto Jokowi masa muda, identiknya jauh lebih tinggi sebenarnya. Bibirnya pun juga sama. Kemudian juga kalau kulit kita nggak bisa mengejudge karena itu adalah bagian yang sifatnya foto ya. Zaman dulu kan hitam putih dan nggak bisa berwarna seperti sekarang ini. Tetapi kenapa dari timnya Roy Suryo begitu yakin bahwa ini adalah fotonya Dumatno? Ada nggak foto Pak Dumatno yang masa muda begitu? Karena jujur, untuk bagian kali ini aku jujur tidak percaya dengan statementnya Roy Suryo bahwa foto tersebut adalah fotonya Dumatno. Dengan secara kasat mata ya. Jadi ya kita juga harus fair lah ya. Ada beberapa hal yang memang kita juga apresiasi dari timnya Pak Roy Suryo. Bahwa ada dugaan kayak misalnya kan kayak cap di ijazahnya. Menurut Pak Roy itu katanya yang cap merahnya itu berada di belakang fotonya. Katanya sudah dilakukan pengecekan dengan comparison picture, metode yang dia pakai, tidak ada warna merah di foto tersebut dan dia menduga, atau nggak tahu nih istilahnya seperti apa, itu adalah capnya, fotonya itu kayak ditempel setelah capnya, yang itu mengindikasikan adalah kepalsuan. Tetapi untuk bagian foto ini, aku rasa nggak masuk akal ya, mau dengan alat apapun, karena yang namanya scientific itu atau data ilmiah tidak ada yang benar 100% mutlak, apalagi untuk hal-hal yang sifatnya penuh dengan subjektivitas seperti ini terkait dengan data-data adalah fotonya. Kalau misalnya dari Pak Dumatno foto mudanya itu ada dibandingkan dengan foto yang di ijazah, which is itu paling nggak sekitar tahun bisa 84 atau 85, karena ijazah tersebut kan dikeluarkan tahun 85, dibandingkan dengan foto ini ternyata mirip banget, baru confirm. Tetapi kan ini setahu aku ya, yang didapatkan data-data dari timnya Roy Suryo itu ya masih foto-foto yang juga tidak linear, tidak sama-sama di usia di tahun 84 atau 85. Sekali lagi, untuk kali ini aku sih ngerasa bahwa kita boleh ya kecewa dengan Pak Jokowi, karena jujur yang kecewa dengan Pak Jokowi dengan pemerintahannya, pro kontranya, itu juga memang ada banyak di Indonesia. Tetapi juga ada banyak yang memang juga puas dan masih ngefans dan suka sama Pak Jokowi. Tapi ini bukan tentang fanatisme ya, tentang suka atau tidak suka. Tapi poinnya adalah, kalaupun kita benci atau nggak suka dengan seseorang, ya mbok jangan juga mengada-ada kalau memang itu adalah tidak benar begitu. Terus juga dengan statement dari Rustam Effendi yang mengaku adalah keponakannya, temannya, anaknya dari Dumatno Budi Utomo tersebut, aku rasa itu bukanlah salah satu cara yang bijak ataupun juga ilmiah untuk mengkategorikan, wah benar ini data kualitatif, itu adalah foto bapaknya. Kenapa? Kecuali misalnya, mohon maaf banget ya, timnya Pak Roy Suryo CS, harusnya kalau memang anaknya dari Dumatno yang diklaim dari Rustam Effendi itu mengklaim bahwa itu adalah foto bapak saya, coba dong ditunjukin foto bapaknya di tahun 80-an deh, nggak usah 85 exactly. Karena kan kalau beda setahun, 2 tahun, sampai 3 tahun kan masih sama. Nggak terlalu berbeda jauh untuk wajah. Karena memang ini adalah bagian yang sifatnya ada butuh pendalaman dan juga pandangan mata. Kecuali kalau memang sudah ada datanya yang kayak DNA, kan DNA itu adalah data tak terbantahkan.
Misalnya adalah kayak sidik jari ataupun juga retina mata, itu adalah data yang tidak terbantahkan. Tetapi kalau data-data yang sifatnya interpretasi seperti ini, memang tidak bisa dipungkiri, ini dibutuhkan kayak interpretasi. Dan setiap orang tuh punya background-nya masing-masing, nggak fair menurut aku kalau yang menginterpretasikan adalah orang yang kontra atau orang yang pro dengan Pak Jokowi ataupun juga Roy Suryo. Harus ada orang tengah yang menginterpretasikan dan membandingkan kedua foto tersebut karena ini adalah bagian yang sifatnya scientific. So, kita lihat nanti apakah Roy Suryo, Rizmon Syanifar, Dr. Tifa, dan 5 tersangka lainnya akan segera dilakukan penahanan atau tidak. Karena aku ngebaca strategi dari timnya yang membela atau pro Pak Jokowi, mereka tuh pengen segera melakukan penahanan ke mereka agar mereka tidak lagi, menurut versi timnya Jokowi adalah nggak usah membuat gaduh di masyarakat lagi terkait dengan isu ini. Tetapi aku yakin yang dituju oleh Roy Suryo sebenarnya adalah baik ya, pengen ngebuka kasus yang lebih besar lagi, bukan cuma sekedar masalah ijazah asli atau palsu. Seperti Rizmon Syanifar di video sebelumnya yang sudah aku bahas, dia kan mengatakan dia tidak mau melihat kayak adanya dinasti Jokowi karena timnya yakin kalau ini tidak segera ditangani 2029 nanti sepertinya Gibran akan menjadi seorang presiden di Indonesia. Dan itu yang tidak dimauinya. Wow, ini sudah masuk politik, cuma kita sebagai masyarakat luar, kita bisa melihatnya mana yang memang ada fakta menjurus kebenaran atau hanya sekedar masalah sentimen belaka aja. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.